Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Review TV akan share pada teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau klaim JHT atau jaminan hari tua, jadi teman-teman harus tahu dulu nih kriterianya ya, baru bisa diklaim untuk saldo tersebut ya. Oke, di sini ada ini ya. Yang pertama di sini, oke, D, berhenti bekerja atau mengundurkan diri atau PHK dalam hal pemberhentian hubungan kerja atau PHK didefinisikan. Oke, 1, berhenti bekerja melalui penetapan pengaduan hubungan industri. Kedua, berhenti bekerja karena pemutusan kerja bipartit atau kontrak kerja atau kontrak kerjanya habis teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencarikan saldo JHT-nya ya. Yang ketiga, berhenti bekerja karena permasalahan hukum atau tindak pidana. Jadi kalau teman-teman udah kena pidana dalam perusahaan tersebut dan teman-teman berhenti bekerja dari perusahaan tersebut, nah teman-teman bisa juga untuk mencairkan jaminan hari tuanya ya gitu. Oke, F, kepesertaan minimal 10 tahun untuk klaim sebagian 10% atau 30%. Jadi teman-teman yang masih bekerja dan teman-teman juga mungkin lagi butuh dana zaman COVID-19 begini ya, teman-teman juga tetap masih bisa mencarikan dana JHT tersebut sebanyak 10% atau sampai 30% ya, itu tergantung keputusan dari BPJS Ketenagakerjaannya ya. Oke, selanjutnya, meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya by WNI atau WNA. Jadi kalau teman-teman pindah keluarga negaraan ke luar negeri selain di Indonesia ya, itu teman-teman juga sebelum pindah itu bisa mencarikan dana jaminan hari tuanya gitu teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ya. Oke, mencapai usia 56 tahun. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu-ibu yang sudah mencapai usia 56 tahun dan selama itu jaminan hari tuanya belum pernah dicairkan, nah bapak-bapak ibu-ibu juga bisa mencairkan dana tersebut ya untuk jaminan hari tuanya ya. Oke, mengalami cacat total tetap. Nah, ini maksudnya gini teman-teman ya. Kalau teman-teman mengalami cacat total tetap itu tentu kecelakaan di kerjaan dan sehingga teman-teman tidak bisa lagi untuk bekerja selamanya ya. Jadi teman-teman bisa juga cairkan dana tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke, yang ketiganya ini meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia biasanya itu juga bisa dicairkan oleh saudara atau istri atau keluarga terdekat, orang tua, itu bisa dicairkan ke BPJS Ketenagakerjaannya ya gitu, dengan membawa bukti bahwa yang mempunyai program tersebut di JHT meninggal dunia ya, buktinya dibawa teman-teman ya, sehingga nanti kalau bukti yang nggak ada nanti nggak bisa dicairkan ya gitu. Oke, nah ini ada tulisan teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini nih ya, A, mencapai usia 56 tahun tadi yang saya bilang tadi ya. Kedua, B, mengalami cacat total atau tetap itu sehingga teman-teman tidak bisa bekerja lagi, itu juga teman-teman bisa mencarikan dana JHT-nya. C, meninggal dunia ya. Meninggal dunia juga bisa ya teman-teman, dengan tapi ada persyaratan-persyaratan tertentu dari BPJS Ketenagakerjaannya untuk pencairan JHT tersebut karena orang meninggal dunia ya gitu. Oke, D, berhenti bekerja atau mengundurkan diri atau kena PHK dalam hal pemberhentian hubungan kerja ya. Ini kalau kena PHK atau kontrak kerjanya habis itu juga bisa dicarikan teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau habis PHK terus teman-teman dapat kerjaan baru lagi nih sebelum mencairkan dan JHT-nya ya, itu teman-teman nggak bisa untuk mencarikannya. Nanti masuknya pencairan cuma 10-30%. Itu pun kalau teman-teman sudah bekerja minimal 10 tahun ya gitu. Itu bisa dicarikan 10-30% ya. Oke, setelah itu ada nomor 1 ya. Berhenti bekerja melalui penetapan pengaduan hubungan industri ya. Ini kalau berhenti juga sama bisa dicarikan ya. Kedua, berhenti bekerja karena pemutusan kerja bipartit atau kontrak kerjanya habis, bisa dicarikan juga untuk dana JHT-nya. Ketiga, berhenti bekerja karena permasalahan hukum atau tindak pidana. Ini teman-teman melanggar hukum atau pidana, itu teman-teman juga kan tidak bekerja lagi jatuhnya ya. Jadi bisa dicarikan dana JHT tersebut ya. Oke, ini ke bawah lagi ya. Nah ini yang ini saya garisin ya.
Ini kepesertaan minimal 10 tahun untuk kalian sebagian 10% atau 30%. Jadi itu bisa dicarikan walaupun teman-teman bisa masih bekerja di perusahaan ya dan masih menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Itu bisa dicarikan 10 sampai 30% teman-teman ya. Oke. Meninggalkan wilayah NKRI untuk selamanya baik WNI atau WNA itu juga bisa dicairkan karena teman-teman kan sudah tidak tinggal di negara Indonesia lagi atau NKRI ya gitu. Jadi kan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini adalah program dari negara Indonesia bukan negara Amerika atau selain atau sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman begitulah persyaratan kalau mau klaim JHT atau jaminan hari tua ya. Jadi teman-teman catat kriterianya ya gitu. Oke teman-teman, semoga video ini yang share ke teman-teman ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.